Orang yang paling aku cintai, kata Rasul, di antara kalian yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat nanti di surga adalah yang paling mulia akhlaknya. Kita akan dekat dengan Rasul karena akhlak terpuji yang kita miliki. Ketujuh, akhlak mulia sumber pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak mulia dibanding harta sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, innakum lan tas'aun nasa bi amwalikum. Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum tasdul wajhi wa husnul khuluq. Innakum lan tas'aun nas. Kalian tidak akan bisa menguasai manusia dengan harta kalian. Kenapa? Kata ulama, harta kita terbatas. Sabeunghar-beungharna orang mungkin mau bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Mun urang dermawan oke, ngomong pelit mah goro-goro. Jadi harta kita tidak akan bisa menguasai manusia, membuat orang senang semuanya, tidak. Karena tidak akan terpenuhi. Mungkin yang senang, yang dengan kita senang dengan kita, suka dengan kita, yang kita beri harta. Tapi yang tidak dapat harta dari kita, apakah senang dengan kita? Belum tentu. Si anu mau bager, itu udah kita dibere. Mau dibere mungkin senang, tapi yang tidak dibere belum tentu senang. Harta kita terbatas, tetapi akhlak terpuji tak terbatas. Makanya akhlak itu bisa menguasai manusia. Si anu mah bagus. Ada di sekolah, ada orang yang sudah terpredikat terkenal dengan akhlaknya. Dia mah gak pernah marah. Apapun yang terjadi, soalnya rehan dia mah. Itu jarang orang seperti itu. Ada sebaliknya teman-teman di sini mungkin berkata-kata menunjukkan keberanian. Orang harus berani. Pukul lagi. Dipotokan deui, dicirit deui. Ada yang begitu orang. Merasa apa? Memperjuangkan keadilan. Padahal tidak selalu begitu dalam hidup. Tidak. Ya. Yang ke-8, akhlak itu adalah amal yang terbanyak mengumpulkan pahala nanti di hari kiamat. Yang paling banyak, paling besar, paling diperhitungkan. Kemudian akhirnya akhlak itu tidak hanya mencakup kita dengan sesama manusia, akhlak dengan hewan, akhlak dengan tumbuhan dan lingkungan. Makanya ada konsep menjaga lingkungan hidup. Itu akhlak lingkungan. Skripsi apa ya? Bagaimana akhlak menurut Islam? Skripsinya sekarang itu lagi kejar deadline. Desember harus wisuda. Luar biasa akhlak. ke-9, Rasulullah SAW sering mendawamkan doa. Ibu-ibu ada yang hafal doa bercermin, doa ngaca. Ibu-ibu pernah hafal doa ngaca? Selain bismillah, apa bertara ngaca? Ada ibu-ibu yang paling sering ngaca. Kalau apa bertara ngaca? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan wajahku, maka baguskanlah akhlakku. Itu teh kata ulama, ada catatannya, bukan untuk ngaca saja ternyata. Boleh kapan saja dibaca. Itu. Kondangan siap dandan baca deui Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, gitu. Supaya teringatkan
bisi kapanggih jeung musuh di jalan tesaruana molotot tadi ke urang mana senyumnya biasa itu teh esek bu rasanya beresek senyum kamu senyum ke orang yang memusuhi kita esek itu bu itu butuh perjuangan itu biasanya orang saya naon cici minimal netral wajahnya tersehi tejam motor ya dia yang menafsirkan ini orang. Nah, itu contoh doa Rasulullah SAW. Allahumma kama hasan khalqi fa hassin khuluqi. Bahkan beliau berdoa dengan kebalikannya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan akhlak. Terakhir, akhlak itu ada dua jenis. Satu akhlak yang sifatnya karakter tabiat, ya, sifatnya tabiat. Sifatnya tabiat, jibili, karakter. Anak-anak kita punya karakter ya, anak-anak kita. Saya ngajar anak kelas 1 SD, tahun ini juga ngajar anak kelas 1. Itu ada yang pendiam, periang, cerewet, cicingan, udah teh. Nggak bisa di rumah langsung jadi tiba-tiba aktif, anak nggak bisa. Ya, itu karakter dasar. Watak. Kata Rasulullah, bawaan lahir. Rasul bersabda kepada sahabatnya, namanya Asyad. Ya Asyad, inna bika hasratani yuhibbuhum Allah wa rasuluh al-hilmu wal anatu. Hai Asyad, sesungguhnya ada dua hal dalam dirimu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ada dua hal karakter yang dicintai oleh Rasulnya, yaitu al-hilmu wal anatu, lemah lembut dan tidak mudah marah. Dua akhlak yang dicintai Allah dan Rasul, lemah lembut dan tidak mudah marah. Persis seperti Rasul, lemah lembut, tidak mudah marah. Asyad mendengar sabda Nabi, dia bertanya, apakah kedua perangai itu bisa diusahakan? Apa memang watak asli? Ya Rasul, al-hilmu wal anatu itu lemah lembut dan tidak mudah marah yang ada dalam diriku itu aku yang mengusahakan atau memang sudah ada dalam diriku? Maka dijawab oleh Rasulullah, barillahu jabalaka alaihima. Allah telah meletakkan perangai itu dalam dirimu. Artinya itu karakter yang sudah Allah tempatkan dalam diri sahabat Asyad. Makanya Asyad berdoa, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqain yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Segala puji bagi yang telah menghadiahkan kepadaku karakter lemah lembut dan tidak mudah marah. Artinya karakter ada yang dasar. Jadi ada orang yang dermawan dari lahir. Ada. Anak yang merek, walaupun kan ngaji dulu bawa. Ada nggak orang non muslim yang baik? Banyak, ya, banyak yang memberi, merasa peduli sosialnya tinggi. Yang terakhir, akhlak yang muktasab atau ikhtiari, diusahakan dan diperjuangkan dalam kita mendapatkannya. Akhlak itu dengan ngaji, mendengar, baca buku, baca kitab, dengan tausiah, lalu paham, oh ternyata nagih hutang bari, ambek-ambekan bari, mencela orang, memaki orang, teh haram. Harusnya orang biasanya orang sok itu wae nagih hutang, bari molotov, mencela orang, menghina orang. Kenapa? Karena kita punya ilmu, wajar mencela, memaki orang yang esek mayar hutang. Cek urang eta ilmuna eta, ilmu urang eta, ilmu Allah dan Rasul bukan seperti itu. Makanya kudu ngaji. Kata Rasulullah SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman
hasanah khuluqah. Aku akan menjamin istana di surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Itu berarti ikhtiar, berjuang kita mengindahkan akhlak kita. Oh, sudah ngaji, tahu ilmunya, berhati besar. Nah, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa orang yang berusaha untuk sabar, Allah akan memberi kekuatan dia untuk sabar. Ikhtiar berarti orang dia menghadapi sesuatu yang harus dia sabar, dia berjuang untuk sabar, pasti Allah bantu untuk bisa sabar. Artinya, yatasabbar, berusaha sabar, yusabbir, Allah akan sabarkan dia. Itu ikhtiar. Jadi kalau kita berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Itu isyaratnya apa? Ikhtiar. Berarti akhlak itu ada yang akhlak dasar yang kita miliki, ada akhlak yang bisa kita ikhtiarkan dengan ilmu, dengan taklim, dengan tafakur fikih, dengan hal-hal lain yang bisa memberikan kita pengetahuan bahwa harus seperti itu. Itulah akhlak mulia. Jangan seperti ini akhlak tercela. Gitu. Nah, inilah ya 9 keutamaan akhlak dan 2 bagian akhlak. Kita mudah-mudahan masing-masing punya nih. Si Mabdi punya karakter dasar gitu. Punya karakter anu dibangun ku ikhtiar si Mabdi. Gitu. Walaupun mungkin tidak bisa sepenuhnya hilang dari diri kita gitu, tapi minimal bisa diredam. Gitu. Misalkan kita temperamental, gampang marah orangnya, bisa itu diusahakan untuk diredam gitu, supaya tidak terlalu berapi-api ketika kita marah. Ini hal yang bisa kita usahakan. Makanya anak-anak kita nanti akan mendapatkan kurang lebih 40 hadis tentang akhlak. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat mereka untuk mengambil sikap dari sekarang, mau seperti apa hidup mereka yang masih panjang itu dalam ukuran dunia. Ya, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang membuat mereka hidup tidak berarti atau minim nilai hidupnya. Milih dari sekarang. Kalau sekedar hidup, binatang pun hidup. Tapi kita ingin hidup yang terbaik di dunia dan yang terbaik di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.